Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi dan penerapannya dalam pembelajaran. Materi yang pertama yakni mengenai konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Konsep pengukuran. Jali dan Puji Mulyono mengatakan bahwa pengukuran bisa diartikan sebagai proses memasangkan fakta suatu objek dengan fakta satuan tertentu. Sedangkan, menurut Endang Purwanti, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Adapun pengukuran dalam bidang pendidikan atau pembelajaran adalah kegiatan pemberian sejumlah tes kepada siswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam pengukuran juga terdapat istilah scoring. Scoring merupakan proses pemberian angka pada hasil jawaban siswa atas sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh guru, baik secara per item maupun secara keseluruhan. Konsep penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang diartikan menilai sesuatu. Menurut Zeng dan kawan-kawan, yang dikutip oleh Komarudin, penilaian adalah semua bentuk pengumpulan informasi oleh guru, kemudian dianalisis dan digunakan dalam kelas untuk mengambil suatu keputusan. Sedangkan, menurut Sujana, penilaian adalah proses memberikan nilai terhadap suatu objek berdasarkan suatu kriteria tertentu. Sementara, menurut Debdiknas, yang dikutip oleh Jihad, penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi yang objektif, berkelanjutan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan perlakuan selanjutnya. Dengan demikian, dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian memiliki arti yang lebih luas dari pengukuran, karena pengukuran merupakan langkah awal yang perlu diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Konsep evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari akar kata bahasa Inggris, yakni value, yang berarti nilai atau angka. Menurut Gronlund, evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa. Sedangkan, menurut Gay menyatakan bahwa evaluasi adalah proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan apakah dan sejauh mana tujuan telah atau sedang dicapai. Senada dengan pendapat tersebut, Jali dan Puji Mulyono menyatakan bahwa evaluasi adalah proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi. Dari beberapa pengertian di atas atau pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai, apakah sudah berhasil atau belum berhasil. Hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Berdasarkan penjelasan dari ketiga istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki keterkaitan tertentu, di mana pengukuran dan penilaian merupakan suatu rangkaian dari kegiatan evaluasi pendidikan, atau dengan kata lain, bahwa kegiatan evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung dengan data yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. Materi yang kedua yakni mengenai tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran yang pertama, untuk menghimpun bahan-bahan keterangan
sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa selama mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Tujuan evaluasi pembelajaran yang kedua yakni untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode pengajaran yang dipergunakan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah untuk memotivasi peserta didik atau siswa untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasinya. Kemudian, tujuan evaluasi pembelajaran yang keempat adalah untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Adapun fungsi evaluasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, fungsi instruksional. Dengan evaluasi formatifnya, hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai umpan balik atau feedback bagi siswa untuk memperbaiki proses pembelajarannya, dan umpan balik atau feedback juga bagi guru untuk memperbaiki proses mengajarnya. Adapun fungsi evaluasi pembelajaran yang kedua ada fungsi administratif. Hasil evaluasi pembelajaran dapat berfungsi sebagai bahan laporan kepada pihak orang tua atau pihak-pihak atau lembaga-lembaga tertentu mengenai pendidikan. Selain itu juga, evaluasi pembelajaran dapat menjadi dasar untuk mengukur prestasi seorang peserta didik ataupun menjadi dasar untuk peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya. Fungsi evaluasi pembelajaran yang terakhir ada fungsi diagnostik. Hasil evaluasi memiliki fungsi diagnostik yaitu untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik serta menemukan upaya-upaya pemecahan masalah atau kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Materi selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip yang pertama, objektivitas. Prinsip objektivitas maksudnya bahwa dalam evaluasi pendidikan, hasilnya harus didasarkan pada kemampuan siswa secara objektif, sehingga guru tidak melibatkan perasaan atau faktor lain dalam memberi nilai kepada siswa. Yang kedua ada komprehensif. Prinsip komprehensif maksudnya bahwa penilaian harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek siswa, sehingga objek penilaian bukan hanya terhadap aspek kognitif, melainkan dapat juga mengenai aspek afektif maupun psikomotorik. Yang ketiga ada transparansi. Prinsip transparansi maksudnya bahwa penilaian harus dilakukan secara terbuka, baik dalam proses penilaiannya maupun dalam proses penyampaian hasil penilaiannya. Yang selanjutnya ada prinsip koherensi. Prinsip koherensi maksudnya bahwa dalam proses penilaian harus memiliki kesesuaian antara soal sebagai alat evaluasi dengan seluruh unsur dalam proses pembelajaran, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Prinsip selanjutnya ada kontinu. Prinsip kontinu maksudnya bahwa evaluasi pendidikan harus dilaksanakan secara berkesinambungan, tidak insidentil, terencana, dan sistematis. Implementasi dari prinsip ini bahwa kegiatan penilaian harus dilakukan secara terencana, baik dari segi waktu maupun aspek penilaiannya. Prinsip selanjutnya ada berkeadilan. Prinsip berkeadilan maksudnya bahwa dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan harus mempertimbangkan keadilan terhadap siswa, baik dalam menentukan siswa yang akan dievaluasi maupun menentukan cara evaluasinya. Prinsip selanjutnya diskriminabilitas. Prinsip diskriminabilitas maksudnya bahwa hasil evaluasi harus dapat membedakan antara siswa yang pintar dan siswa yang bodoh, atau antara siswa yang mampu menyerap materi dan siswa yang belum mampu menyerap materi. Prinsip selanjutnya ada akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas maksudnya bahwa hasil evaluasi pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai output pendidikan. Kemudian, prinsip selanjutnya ada validitas. Prinsip validitas maksudnya bahwa dalam evaluasi pendidikan harus menggunakan alat evaluasi tes maupun non-tes yang valid dan sahih. Valid atau sahih berarti bahwa alat evaluasi tersebut mampu mengukur kemampuan siswa dengan tujuan kita mengadakan pengukuran. Kemudian prinsip evaluasi
pembelajaran yang terakhir ada reliabilitas. Prinsip reliabilitas maksudnya bahwa hasil evaluasi pendidikan harus reliabel atau terpercaya, sehingga meskipun dilakukan secara berkali-kali, hasil evaluasinya akan relatif sama. Baik, materi selanjutnya mengenai jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan pendekatan. Terdiri dari Assessment of Learning, penilaian terhadap pembelajaran. Assessment of Learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar dan sekaligus mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua ada Assessment for Learning, penilaian untuk pembelajaran. Assessment for Learning merupakan penilaian yang berfungsi untuk mendapatkan feedback bagi guru tentang pembelajaran yang sedang dilakukannya, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk proses pembelajaran berikutnya. Kemudian jenis pembelajaran selanjutnya berdasarkan pendekatan yang selanjutnya yang terakhir adalah Assessment is Learning. Assessment is Learning, penilaian sebagai pembelajaran merupakan penilaian yang berfungsi untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Dalam asesmen ini, siswa dilibatkan untuk memberikan penilaian sehingga dia mendapatkan umpan balik tentang proses belajar yang sudah dilakukannya dan sekaligus menjadi masukan untuk perbaikan proses belajar berikutnya. Selanjutnya berdasarkan fungsi. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap selesai mengajarkan satu atau dua pokok bahasan, tergantung pada alokasi waktu dan panjang pendeknya materi pada masing-masing pokok bahasan. Yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir program pendidikan, seperti pada akhir semester, akhir tahun, atau akhir jenjang pendidikan, baik itu pendidikan SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Disebut sumatif karena ruang lingkup materi yang dievaluasi terdiri dari kumpulan materi selama satu semester, satu tahun, atau selama satu program pendidikan pada suatu jenjang tertentu. Yang ketiga ada evaluasi seleksi. Evaluasi seleksi adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memilih siswa sesuai dengan tujuan tertentu, seperti tes masuk sekolah, tes penerima beasiswa, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memilih siswa yang akan ditempatkan pada program tertentu, seperti seleksi untuk penempatan jurusan. Kemudian selanjutnya ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa, sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebabnya sekaligus cara atau solusi untuk mengatasinya. Materi selanjutnya ada mengenai alat-alat evaluasi pembelajaran. Alat evaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tes. Tes adalah alat ukur yang disusun secara sistematis, digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. Tes dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tes ditinjau dari bidang psikologis. Terdiri dari tes intelijensi, tes prestasi belajar, tes bakat, tes kepribadian, dan tes psikologis lainnya. Kemudian, yang kedua, tes ditinjau dari jumlah peserta didik, terdiri dari tes kelompok dan tes perorangan. Yang ketiga, tes ditinjau dari proses penyusunannya, terdiri dari tes baku dan tes buatan guru. Yang keempat, tes ditinjau dari waktunya, terdiri dari tes kemampuan dan tes kecepatan. Yang terakhir, tes ditinjau dari bentuk responnya, terdiri dari tes lisan, tes tulisan, dan tes tindakan. Non-tes. Yang kedua, terdapat non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kepribadian siswa secara menyeluruh, meliputi sikap, perilaku, atau keterampilan tertentu dengan menggunakan wawancara,
observasi secara terstruktur, angka, dan evaluasi non-tes lainnya. Acuan standar penilaian. Acuan standar penilaian ini ada dua juga. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau criterion reference. Penilaian acuan patokan atau yang sering disebut dengan norma absolut adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperolehnya dibandingkan dengan skor yang dijadikan acuan oleh guru. Kemudian yang kedua ada penilaian acuan normatif atau norm reference. Penilaian acuan normatif atau yang sering disebut dengan norma relatif adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh siswa pada kelas atau kelompok tersebut. Sehingga nilai rata-rata kelas akan sangat mempengaruhi kriteria nilai yang telah ditetapkan. Baiklah, cukup sekian materi kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.